Perkenalkan, nama saya Frederikus Mona Meli, saya dari SMP Katolik Kota Gua Boawai, Kabupaten Nagikeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan rekan saya, silakan Ibu Dwi. Nama saya Dwi Putri Nurhayati Sakti, saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Boawai Satap, Kabupaten Nagikeo. Baik, pada kesempatan ini saya bersama Ibu Dwi akan melakukan praktik coaching dengan menggunakan praktik percakapan coaching Tirta, model Tirta. Jadi kami akan bergantian. Yang pertama, Ibu Dwi posisi sebagai coach dan saya, Edi, sebagai coach. Kami akan mulai mempraktikkan model coaching Tirta. Baik, sebelumnya saya membacakan prolognya. Saya adalah seorang guru BK di SMP Negeri 1 Boawai Satap, Kabupaten Nagikeo. Saya sebagai guru BK yang sangat memahami jika anak murid saya yang bernama Ibeng adalah anak yang berbakat dan pintar membaca pidato karena pada tahun yang lalu ia menjuarai lomba pidato pada tingkat sekolah, mendapatkan juara pertama. Dan nilainya juga bagus dan selalu masuk dalam peringkat 3 besar. Saya mendorong Ibeng untuk mengikuti perlombaan membaca pidato tingkat sekolah. Namun tampaknya Ibeng masih belum percaya diri untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Terlihat dari dia ingin bertukar dengan teman yang lain karena selama dia berlatih tidak dapat mengingat isi teks pidato tersebut. Sedangkan di sisi lain, banyak guru-guru mata pelajaran juga mengeluhkan dengan nilai-nilai anak tersebut yang semakin menurun. Dan ketika berada di dalam kelas, tidak fokus, tak sering melamun. Bahkan sekarang sering terlambat datang ke sekolah. Karakternya sangat berbeda sekali dengan tahun yang lalu. Baik, Pak Edi, seperti itu prolognya. Dan saya melanjutkan untuk latihan praktik kita. Ya. Selamat siang Pak Edi. Permisi, maaf mengganggu waktunya. Selamat siang Ibu Dwi. Silakan duduk. Ibu Dwi, apa kabar hari ini? Sepertinya tidak ceria dan tidak bersemangat sekali. Ada apa ini? Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, boleh saya bercerita sesuatu hal kepada Pak Guru? Tentu saja boleh. Silakan ceritakan yang ingin Ibu Guru ceritakan. Saya siap mendengarkan. Begini Pak Edi, saya itu bingung dengan salah satu murid saya dan ada sedikit masalah. Oh, begitu. Permasalahannya apa ya, Bu Guru? Boleh diceritakan? Silakan. Curhat juga boleh sekali. Cerita saja, jangan sungkan. Saya akan mendengarkan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Begini, Pak Edi, saya itu bingung dengan salah satu anak murid saya di kelas 8. Di kelas 8B yang bernama Ibeng. Ketika dia ditunjuk mengikuti lomba pidato, awalnya dia tuh bersemangat sekali untuk mengikuti, akan tetapi ketika sudah mendekati hari H-nya tuh, hari perlombaan itu, dia bilang ke saya, "Ibu, bisakah saya mengganti dengan teman yang lain? Saya ingin mengikuti lomba LCC saja daripada pidato." Dengan alasan dia tidak dapat mengingat isi teks pidato itu. Kemudian ini banyak juga guru-guru yang mengeluhkan kalau sekarang itu dia itu banyak melamun, terlihat lelah di kelas, terus tidak fokus, dan sering terlambat datang ke sekolah. Bahkan ketika, maaf, dengar tidak Pak Guru? Ya, Halo? dengar Bu. Suaranya? Ya. Oh, oke. Saya lanjut. Ya. Kemudian selama misalnya jam istirahat, dia pasti akan datang masuk kelas tuh terlambat. Banyak guru, bukan cuma ketika ada les BK saja, tapi semua rata-rata setiap mata pelajaran pasti dia akan terlambat datang ke kelas tuh setelah istirahat, seperti itu. Pak Guru. Oh, begitu.
Kalau boleh saya ingin dengar, Ibu Guru boleh bercerita apa yang menyebabkan Ibu Guru menjadi bingung dengan perilaku Iben? Ya, begini Pak Guru, saya itu bingung. Saya ingin melakukan dan memanggil dia sebagai konseling atau melakukan proses konseling individu. Tetapi saya juga perasaan, begitu tuh Pak Guru, saya itu perasaan. Karena Ibeng kan tinggal dengan rekan guru saya, dan rekan guru saya itu dekat juga dengan saya. Jadi, ketika saya mau memanggil, saya juga takut salah nanti malah jadinya ada kesalahpahaman antara saya dan rekan guru saya karena masalah Ibeng ini. Karena kan dia terlihat seperti ini sejak kelas 8, bukan dari kelas 7, seperti itu. Jadi prestasinya tuh sudah menurun, kemudian dia juga ketika menghafal tuh berbeda sekali. Ibu ini kenapa mau Ini ibu masih rekam. Baik, Bu Dwi. Jadi sekarang saya paham sekali bagaimana perasaan Ibu Dwi, penyebab Ibu Dwi merasa bingung dan tidak bersemangat. Menurut Ibu Guru sendiri, apa saja dampaknya jika masalah ini semakin berlarut-larut dan anak tersebut tidak mendapatkan konseling individu dan dipanggil dari Ibu Guru BK? Saya khawatir anak tersebut semakin menurun prestasinya, kemudian dia juga kepercayaan dirinya kurang, kemudian tidak menemukan solusinya dari masalah itu karena takut mengungkapkan masalahnya, kenapa sampai prestasinya menurun. Karena dia kan tinggal dengan tantenya, toh takutnya masalah itu berkaitan dengan tante yang sebagai rekan guru saya itu, Pak Guru. Iya, benar sekali Ibu Guru. Kira-kira apa rencana Ibu Guru agar bisa memanggil anak tersebut tanpa ada beban atau perasaan tidak enak dengan rekan guru, dalam hal ini rantainya Ibeng yang merupakan teman guru di sekolah? Rencana saya yang pertama, saya akan meminta izin kepada rekan guru saya, teman rekan guru saya itu, yang notabene adalah tantenya, kemudian memanggil anak tersebut terkait prestasi belajarnya yang menurun dan kepercayaan diri yang menurun itu. Kemudian yang kedua, saya akan memanggil Ibeng, melakukan proses konseling, kemudian biar mengetahui akar permasalahannya dan menggali permasalahannya, kenapa prestasi belajarnya menurun. Dan jika sudah menemukan akar permasalahannya, yang ketiga saya ingin melakukan konferensi kasus. Jika benar kaitannya dengan tantenya, maka saya akan sama-sama, kami di situ ada Ibeng, ada tantenya, dan saya akan sama-sama mencari solusi, tapi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti itu, Pak Guru. Bagus sekali Ibu Guru. Ternyata rencana Ibu Guru luar biasa dan saya yakin Ibu Guru mampu menjadi guru BK yang profesional untuk menyelesaikan masalah Ibeng. Semangat Ibu. Ya, insya Allah. Saya semangat Pak Edi. Saya sekarang lebih percaya diri untuk memanggil anak tersebut. Terima kasih Pak Edi. Baik. Nah, sekarang Ibu sudah merasa semangat. Selanjutnya, adakah komitmen yang akan Ibu Guru lakukan dalam pemanggilan anak tersebut? Komitmen saya adalah memanggil anak tersebut dan melakukan secara profesional dan tidak melibatkan perasaan tidak enak kepada rekan sejawat, agar proses konselingnya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk menemukan solusi yang diinginkan sehingga kepercayaan dirinya kembali, kemudian prestasi anak tersebut juga kembali seperti dulu, seperti kelas 7. Seperti itu Pak Edi. Luar biasa Ibu Guru. Saya sangat setuju sekali dengan komitmen Ibu Dwi. Sekali lagi mudah-mudahan Ibu Guru sukses dan bisa berjalan dengan baik dan lancar proses counselingnya. Semangat, semangat, semangat. Fighting. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Guru setelah ngobrol dengan saya, Ibu Dwi? Terima kasih Pak Edi.
perasaan saya menjadi lebih bersemangat dan merasa lebih percaya diri, Pak Edi. Nah, begitu dong. Itu baru Ibu Dwi. Tetap semangat, Bu. Ibu Dwi. Fighting. Terima kasih, Pak Edi. Ya, epilognya. Baik, epilognya setelah melakukan proses coaching, saya sebagai Ibu Dwi kembali ke ruangan BK dengan perasaan yang lebih bahagia karena tergambar dari ekspresi wajahnya yang ditunjukkan saat keluar dan dari ruang guru. Pak Edi juga merasa lega akhirnya Ibu Dwi kembali bersemangat untuk melakukan proses konseling untuk IBank dan lebih percaya diri. Terima kasih Pak Edi. Iya, sama-sama. Luar biasa. Baik, sekarang kita akan mengganti posisi sebagai coach Ibu Dwi, kemudian yang jadi coach adalah saya sendiri, Pak Edi. Baik, kita mulai. Selamat siang, Bu Dwi. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Edi. Apa kabar Pak Edi? Saya lihat Pak Edi ini agak murung ya dan tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Pak Edi? Mohon maaf Ibu Dwi, saya mengganggu waktunya Ibu Guru. Oh, tidak apa-apa Pak Edi. Begini Ibu Guru, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Edi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mencari solusi untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, coba Pak Guru ceritakan. Masalah apa yang sedang Pak Edi rasakan? Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Lalu, apa yang membuat Pak Edi mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Yang bagaimana Pak Edi? Bisa dijelaskan? Begini Ibu Guru, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Pak Guru? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saat itu saya tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana menurut Pak Edi dengan respon Bapak pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referen di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Selama ini Pak Guru lakukan, yang Pak Guru lakukan dalam proses belajar mengajar ya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian, apa yang menjadi penyebab Pak Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak Guru. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Guru mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui, kan karakter siswa berbeda-beda dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Ibu. Memang pada saat itu saya tidak kepikiran ke sana. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Kalau menurut saya, untuk menurut Pak Guru, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
Kalau menurut saya, untuk masalah ini saya bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika pengawas sekolah menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah dan saya siap ditegur oleh kepala sekolah, maka saya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi kepada kepala sekolah dan juga pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar. Dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan, apa rencana untuk kedepannya Pak Guru? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Pak Guru? Ya, setelah saya menemui kepala sekolah, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Guru selanjutnya? Apakah ada rencana juga untuk kedepannya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Guru ambil sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide itu Pak Guru. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Pak Guru sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah kita rencanakan tadi, Pak Guru rencanakan apa komitmen yang akan Pak Guru lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Guru untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pemikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Pak Guru. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman ya, Pak Guru ya. Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Terima kasih banyak. Ya, maaf Bu, Sama-sama kebetulan Pak Guru. kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya, Bu. Iya Pak Edi, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Sama-sama Pak Edi, fighting. Fighting. Oke, demikian praktek model coaching Tirta dari kami kelompok 1, saya dan Ibu Dwi menyampaikan terima kasih.